nikmatul imdad yang bersifatkan kebutuhan jasmani itu disebut anugerah. Dan anugerah ini akan bisa menghalangi hatimu pada Allah manakala kamu, hatimu itu tidak punya akses untuk masuk di dalam alam akhirat. Saya ulang, apapun yang Allah berikan nikmatul imdad yang berupa kebutuhan jasmaniah ini disebut anugerah, akan menghalangi hatimu terhadap Allah manakala tidak mempunyai akses untuk masuk di alam akhirat di dunia ini. Sebab kita bicara anugerah itu macam-macam bentuknya. Pertama, anugerah yang berbentuk kebutuhan jasmani. Yang kedua, bisa jadi anugerah berbentuk laku zahir di dalam atau di atas jalan taat. Sama. Jalan taat miturut jasmani itu akan bisa menghalangi hatimu terhadap Allah manakala tidak punya akses masuk di dalam alam akhirat. Sama. Apa yang dimaksud akses menuju masuk di dalam alam akhirat? Ini nanti sebagai jawaban anugerah yang paling mahal. Anugerah berikutnya yang nomor 3. Anugerah yang nomor 3 adalah Gusti Allah memberikan, mengizinkan akses terhadap dirimu untuk masuk alam akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, yaitu hati seseorang yang sudah diizinkan Allah baik memahami maupun cara mengamalkan dzikir sejatine dzikir, wahwa utawi sejatine dzikir itulah dzikron katsiron ai wa huwa adzikru bisiril asrar. Dan dzikir ini kita akui selama sehabis zaman khalifah jarang para masyayikh membukanya. Dengan dzikir tersebut maka ketika saat Allah kasih anugerah baik yang pertama kedua,
tidak akan menjadikan terhalangnya hatimu pada Allah. Sehingga hati seseorang yang sudah ada di sini akan bisa masuk ke alam akhirat. Tidak mudah dalam hati seseorang ada rasa rindu, ada rasa cinta terhadap Allahnya. Justru yang banyak rasa rindu, rasa cinta, rasa keinginan selalu bertemu selain Allah yang disebut syahwatud dunia. Berkenaan dengan hal ini, malam hari ini kita akan membahas makalah 134 terkait anugerah. Qala musannifu rahimahullah idza arada tatkalane ngersakake sapa Allah ayud hira ing yen to nyatakake sapa Allah fadlahu ing anugrahe Allah alaika ing atase sira ya khalaqa mongko agawe sapa Gusti Allah wa nasaba lan bangsaake sapa Allah ilaika maring sira. Ketika Allah menyatakan dan memberikan anugerah yang dimaksud di sini adalah anugerah, mohon maaf, baik yang pertama, kedua, lebih-lebih yang ketiga terhadap Anda. Maka Gusti Allah khalaqa wa nassaba ilaika. Bangsaake seakan-akan yang bisa melihat Allah adalah dirimu. Bangsaake seakan-akan yang melakukan anugerah taat itu Anda. Bangsaake seakan-akan yang memiliki anugerah kebutuhan jasmaniah itu Anda. Tapi sejatinya baik yang memiliki atau yang melakukan adalah hidup di dalam dirimu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Sesungguhnya sholat ingsun koyoke wa nusuki lan ngibadah ingsun koyoke wa mahyaya lan hidup ingsun koyoke wa mamati yang menguasai kematian ingsun makhluk koyoke sebetulnya iku lillahi kagungane Allah Rabbil ngalamina pangeran kang nguasai alam kabeh. Sesungguhnya salatku ngibadah mati uripku iku yang memiliki adalah Allah. Lillahi iku bisa diartikan yang menguasai, yang menggerakkan dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi pertanyaan Anda menjadi bingung, wama mati mosok si Gusti Allah mati.
Makanya tadi saya katakan lillahi iku bisa kau artikan yang menguasai dalam baik kematian jasmani maupun rohani. Kematian jasmani berarti dikubur ning lemah. Kematian rohani jenengan iki yang menguasai hatimu mati terkubur oleh nafsu iku yo Gusti Allah, bukan nafsu. Iku kalau sudah sampai pada titik di mana Anda sudah kewusulan pada Allah. Bapak Ibu, wanas saba ilaika iki mbangsaake koyok sing ngaji iki klaso koyok. Lah anugerah yang dimaksud di sini adalah akses hati Anda untuk bisa melihat hidup di dalam penguasaan sing ngaji kuwi. Saged dipaham ya? Berarti anugerah yang tertinggi di mata Allah itu bukan anugerah yang pertama, yang kedua, tetapi anugerah yang menjadikan hatimu bisa masuk di alam akhirat. Yang di situ alam pertemuanmu terhadap Allah. Makanya Gusti Allah memberikan petunjuk in asobathum musibah. Tatkala kau dihadapkan perkara musibah, perkara yang enggak enak, itu Anda diperintahkan kembali kepada Allah. Artinya, lihatlah Allahnya, jangan melihat musibahnya. Anggiti gampang ngono ta? Nyuwun sewu. Semua itu ada prosesnya Bapak Ibu. Angel buat siapa? Sulit buat siapa? Buat kita yang tidak pernah mengerti tentang Allah. Sehingga susahnya itu enggak bisa masuk. Tapi bagi yang sudah mengerti tentang ilmu dan amalnya, walaupun susah, suatu saat pasti akan bisa masuk. Saya ulang. Bagi mereka yang sudah paham, baik secara keilmuan maupun pempraktekan, sesusah apapun, suatu saat pasti bisa masuk ke alam akhirat. Kata Allah, lakukanlah hal ini di saat kau masih di dunia sesering mungkin. Makanya bahasanya tidak cukup zikron sebagai maf'ul mutlak, tapi ditambahi sifat kathiron tur kang akeh. Sesering mungkinlah kau berjalan di atas sirotol mustaqim di dunia ini. Pundi yang dimaksud berjalan di atas sirotol mustaqim? Allah menjelaskan di dalam surah Maryam ayat 36, fa'buduh. Inilah sirotol mustaqim. Yang dimaksud fa'buduh itu masuknya ruhaniyah
masuknya hati di alam akhirat. Inilah yang disebut fa'budu. Arti secara murad fa'budu itu adalah nyembai ruhaniyah, bersaksine ruhaniyah terhadap wujudnya Allah. Otomatis tidak lepas dari sistem dzikir sirul asrar. Sehingga Allah katakan, lakukanlah ini di dunia ini sesering mungkin. Sebab siapa yang sering melewati jalan setapak akan terbentuklah seperti jalan. Yun sewu, anggap aja dari pasar ke sini itu ilalang semuanya. Tapi ketika saat Anda sering lewati, kau injak-injak alang-alang itu, akan terbentuklah jalan setapak. Padahal dulunya itu alang ilalang. Apalagi kau mau untuk membabati. Apa bahasa Indonesia membabati alang-alang? Memotong, membersihkan alang-alang itu, lalu kau aspal, akhirnya tambah nyaman jalanmu. Mana yang disebut jalan dan wasilah, itulah Bapak Ibu, mohon maaf, yang disebut ibadah murni dan atau tidak murni. Ini bagi ahli syuhud, Anda yang sudah faham baik secara keilmuan maupun pengamalannya, mudah untuk dibikin satu wasilah jalan untuk bertemu Allah. Tapi tidak akan pernah mudah alias nggak bisa sama sekali bagi kita yang ahli hijab untuk dijadikan sebagai wasilah bertemu Allah. Karena nggak punya akses. Kalau nggak percaya Anda, nggak usah bicara orang lain. Sejarah kita sendiri. Sa'alim alimo opo ilmu dohirmu, jikalau tidak punya akses yang nomor 3, nggak akan bisa ketemu Allah. Ketika Anda walaupun lewat jalan umum yang kumaksud ibadah murni, nggak bisa. Kau alim ilmu Qur'annya, alim ilmu hadisnya, alim ilmu fikihnya, alim ilmu balaghah manteknya, alim ilmu alatnya, nggak akan bisa jadi jaminan Anda untuk bisa masuk ke alam akhir. Karena apa? Anugerah yang nomor 1 dan nomor 2 ini bukan akses Anda untuk membuka alam akhirat. Enggak bisa. Kita buka-bukaan aja dalam hati. Bisakah kita waktu itu melakukan sholat bertemu Allah? Enggak bisa. Sing ketemu ning ati iki adalah syahwatud dunia. Kata anak Surabaya, syahwatud dunia itu namanya bokong. Kalau nek ngomong bokong sewok mesti ngadep rono. Pun tersinggung Bu.
Maksud kula di dalam syahwatud dunya ini Allah menerangkan minan nisa. Mengapa tidak minar rijal? Kok nisa Qur'ani? Setelah itu adalah banin, anak lanang. Mengapa tidak anak perempuan? Karena umumnya kita sebagai orang laki-laki sukanya anak laki-laki. Mengapa tadi kok minan nisa ayatnya tidak minarijal? Sebab bentuke wong lanang kaya apa gak iso mrangsangi. Wong wedok iku nyun sewu. Nek miturut fikih semuanya aurat. Bahkan suaranya pun aurat. Kecuali wajah iki dengan dua telapak tangan. Ini bukan lagi fikih. Semua aurat, Pak Bu. Artinya wong lanang yang normal. Nek ndelok wong wedok nyun sewu lah ya. Normal loh, aku ngomong normal. Mesti syahwat. Kecuali yang tidak normal. Allah. Hal itu enggak penting. Didatangkan atau tidak oleh Allah enggak penting. Ngalim dohir atau tidak itu enggak penting. Sugih melarat pangkat atau tidak, punya jabatan atau tidak, itu enggak penting. Miturut anugerah sing nomor 3. Gusti Allah gak nekakno anugerah yang pertama dan atau yang kedua itu ora penting. Sing penting adalah bagaimana ketika saat anugerah pertama dan kedua Allah datakan sebagai fitnatun i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, sebagai ujian. Di situ Anda bisa bertemu Allah. Otomatis harus punya akses dikir sirul asror untuk bertemu Allah. Wis iki gak bisa ditawar. Gak bisa ditawar. Oleh sebab itu saya nasihati panjenengan sing merasa sudah punya pengikut di dalam seluruh thariqah. Ngapunten. Berarti ini sedaya mursyid, ya. Khususi. Anda harus menciptakan atau memudahkan jamaatmu untuk mendapatkan akses tadi. Jikalau tidak, lereno dadi mursyid. Lereno. Malulah kita pada Allah. Malu. Malulah kita pada Allah. Sebab anugerah yang ada 1 dan 2 itu Bapak Ibu. Tadi saya katakan. Bisa akan menghalangi ruhaniyah kita pada Allah. Jikalau tidak punya akses anugerah yang nomor 3. Golek ono. Carilah sampai meripat mecicil di dalam hikam secara tertulis anugerah ketiga, ora bakal ketemu. Sebab anugerah itu dengan sendirinya Allah berikan pada hamba yang dikehendaki. Janganlah wahai manusia kau ukur seseorang dekat
merasa dekat dan sudah bertemu Allah itu dengan kekaromahannya. Jangan. Itu bukan ukuran. Dan itu bukan salah satu di antara tanda-tanda orang ini sudah memegang sirul asor, bukan. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, tanda-tanda mereka yang sudah betul-betul membawa akses adalah amanu wattaqau. Alladzina amanu wattaqau. Yunus, surat Yunus ayat 63. Iki tanda-tandanya. Amanu yang dimaksud di sini bukan di lisan saja. Amanu yang dimaksud di sini bukan nurul iman, tapi amanu yang di sini adalah sudah sampai pada hakul iman. Atau dalam bahasa ihsan. Niki amanu. Lah amanu yang sudah dimaksud di sini sudah tertanam ihsan di dalam diri Anda. Wattaqau, artinya wattaqau adalah makrifat. Ilmu, amal, istiqomah selalu berkumandang setiap ibadah murni dan tidak murni. Sehingga Allah tulis di dalam Al-Quran derajat sing paling tinggi ing ngersane Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Selesai. Kalau seperti ini, tolong kasihkanlah terhadap setiap jamaah pengikutmu. Biar mereka ini tidak muter-muter. Biar mereka itu lekas bisa bertemu Allah. Karena saya lihat Pak Bu ketika saat ngaji di tengah-tengah thariqah, minim umurnya 50. Ono sing 70. Gak lanang gak tuwek. Gak lanang gak tuwek. Gak lanang gak wedok. Gak laki, gak perempuan ketika saya masuk terhadap saudara-saudara saya di dalam thariqah. Itu kebanyakan umur 50 ke atas. Mesake, kasihan. Mereka muter-muter di dalam dunia mukasyafah. Berikanlah akses, terangkanlah akses lewat kepahaman ilmu, yang ilmu itu tidak keluar dari maksud wukuf kolbi, mandeke ati untuk tidak bahas selain Allah. Berarti hanya bahas ilmu-ilmu tentang rahasianya Allah. Khusus seruan saya terhadap para mursyid di thariqah, tolong bukalah akses terhadap semua jamaah panjenengan masing-masing supaya beliau-beliau itu yang umurnya sudah kedaluwarsa. Apa kedaluwarsa itu? Efayet sudah terlalu bau lemah sudah. Ya dah, mesake. Biar dia itu ada perkembangan rindu hati bertemu Allah. Betul-betul itu terlaksana di dunia. Atau dalam arti betul-betul dia rohaniyahnya itu bisa masuk ke alam akhirat. Otomatis idfin wujudaka fi ardil khumul. Wajib si hamba tadi menenggelamkan, meniadakan
keakuan makhluk ya di dalam bumi kesunyian. Artinya biar mereka itu dengan mudah untuk tidak ngaku. Bon, ngoten mawon, gak akeh-akeh. Wis sing takon monggo takono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan Gus, saya Muhammad Suwarno dari Ploso Jombang. Ploso Jombang. Nggih. Yang pernah ditawar beras nggak lulus Gus. Halo. Pernah ditawar beras yang nggak lulus. Tahun berapa Pak? 86. 86. Adiknya Gus ya, adik kelas. Ya. Wonten komplek pundi? Dan Salafiyah, Gus Sobirin. Masya Allah. Nggih. Mboten lulus Gus, tasik bodoh nih. Goblok. Jenengan boten dempet nanggoni Mbah Yai Najib. Ini nantos ngaos pisan nyolong sandal. Pun diusir kali ya ini. Sebab ngene, Mbah Yai Fatah, Mbah Yai Najib itu ada akses ilmu ini, cuman nggak dikeluarkan. Beliau itu sing gelem merapat, niku dibuka, tapi pribadi, tapi bahasanya kinaya. Contohnya kula tenggone Mbah Yai Najib, pesene Abah biyen kula ngoten, dempetono beliaunya. Wis dengan cara apapun nggih kula lakukan, ya apa sekirane dadi tukang pijete. Lha ngoten lho. Lho elek-elek ngene, kula niki turunane tukang pijet lho, Bu. Lho, mbok kula niki dukun bayi. Lho estu dukun bayi. Asline ngelmune turun teng kula. Tapi kula angen-angen mosok si aku nulungi wong, Mbak. Wah bahaya jadi arek. Gak bahaya dah ngoten. Nggih, monggo dilanjut. Nggih, pernah ngaji di Jaya Jamal cuma masih bingung Gus. Sanepan semua, sanepan. Waktu beliau wonten tenggene Ringin Contong. Tenggene Sambong. Sama beras pondok. Loh, beliau Muhib. Waktu ada di Tambak Beras Muhibin nggih. Ya, nggih. Itu apakah beliau sudah membahas tasawuf? Tasawuf Al-Hikam. Oh. Cuma saya bingung. Di situ Sirkofi aja saya bingung, Mas. Oh, ngaten. Ngertinya saya di sini Sirkofi. Ya, beberapa pertemuan saya bingung. Jadi tidak paham. Cuma saya garisi Sirkofi. Belum jelas. Nggih. Boten napa-napa. Lanjut. Dari bujangan Gus memang terus terang ini vulgar ya. Asline pundi jenengan? Ploso Jatigedong. Asli ki. Berarti jenengan duduk napa mondok? Mondok sekedap. Nggih. Lanjut. Tukar sandal. Dari bujangan Nggih. saya mencari guru akhirat Gus. Nggih. Mulai terbukanya alam mukasyafah itu. Nggih. Ketemu malaikat, ketemu jin, ketemu semua. Wow. Kanjeng Nabi ketemu Gus. Nggih. Ya itu Kanjeng Nabi. Tapi tak kira itu sudah surga Gus. Tiap hari bisa ketemu Nabi. Kita melihat, tapi dari belakang kita. Nggih. Tiap hari Nabi sholat, Nabi sujud, Nabi zikir. Nggih. Kelihatan, masa ini sudah surga. Nggih. Malaikat terbang kita tahu, kan alam mukasyafah Gus ya. Nggih. Terus terakhir kalau saged tanglet nggih. Di antara beberapa alam yang Allah
perlihatkan terhadap jenengan makhluk gaib makhluk satu sing kula tanglet pernah ketemu Nabi Idris dereng oh, ngoten sebab nek ketemu kula takoki sandalan apa mboten nggih lanjut terakhir sebelum corona Gus saya sowan di Ampel waktu itu istri saya Surabaya Dek kita pulang ke Jombang aja pamit Mbak Sunan Ampel di Ampel kita melihat dari namanya alam mukasafa ya kita melihat dari hati ini kita pamit Mbak Ampel Mbak kulo badhe mantuk ten Jombang boyong terus Mbak Ampel sik le enten le di situ saya dikasih kunci kecil putih saya kan belum ngerti silul asror Gus jadi saya mengertikan la ilaha illallah saya rundingan sama istri saya Dek Mbak Ampel ini ngasih sarot bingung juga kok semua sanepan semua Gus terus saya artikan gitu saya kan belum kenal Gus jadi saya bingung sendiri terus saya melihat YouTube kok Gus Muklason ngaji kok ada kecocokan masuk tahun Ramadan 2003 saya ikut bayat live Gus ya sampai sekarang dikit saya agak paham alhamdulillah yang saya tanyakan Gus semua alam mukasafa itu sebelum kita mengenal sirul asror terus saya mengenal sirul asror semua tertutup tidak bisa melihat apa-apa Gus kecuali kalau Allah menghendaki aja biasanya kita melihat malaikat terbang apapun bisa ya Kanjeng Nabi pun terakhir saya minta syafaat Gus saya ingat Kanjeng Nabi saya minta syafaat langsung jawab Gus Kanjeng Nabi kulo nyambut gawe kok sorot dagangan rugi jualan di pasar tembok Surabaya itu udah mulai rame Gus coba Satpol PP hancur lagi terus saya bingung saya ngadu ke Allah juga malu Kanjeng Nabi minta syafaatnya saya minta syafaat kok gak sorot terus Insya Allah Kanjeng Nabi bilang syafaatku untuk ummati bilang gitu Gus bukan untuk perseorangan bukan untuk keluarga tapi ummati bilang gitu cukup sekian Gus mohon dijelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in apa mungkin Gusti Allah iku bisa ditutupi oleh sesuatu itu berarti selain Allah termasuk kasaf makhluk-makhluk di dalam kasaf sementara wahuwa alladzi dzahara sedangkan wujud nyatane Allah itu pada diri sesuatu jawabannya orang-orang yang sudah membawa anugerah yang ketiga ya gak mungkin saya ulang apa mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu terhadap basiroh panjenengan hati jenengan lah wong Gusti Allah iku nyoto di dalam sesuatu
Bagi ahli suhud jawabannya enggak mungkin. Karena sesuatu yang di mata Allah ini sudah tidak ada. Makanya jangan heran kalau jenengan sudah diizinkan Allah, disematkan Allah anugerah yang nomor 3 yang paling mulia di mata Allah, akhirnya selain Allah itu sudah tidak tampak, sudah tidak ada. Jangan heran, memang begitu. Kecuali jenengan dulu sebelum Allah kasih anugerah yang nomor 3, kunci akses untuk masuk di dalam alam akhirat, belum jenengan dapatkan, otomatis makalah niki wau ya mungkin. Loh kok bisa Allah bisa ditutupi sesuatu? Karena basiroh kita itu yang nyata bukan Allahnya, yang nyata iku makhluknya. Contoh, bagi ahli hijab mesti beriman dan menuduh apa makalah pitutur yang muncul dari diri saya mesti berkata dan beriman mukhlason. Itu pasti. Sumbernya itu teko mukhlason. Aku tahu sendiri, melihat sendiri. Jejak digital, lihatanlah nanggone YouTube. Lho ya, klason toh? Begitu. Oke, ahli hijab maklumono. Orang yang matanya buta, terus berjalan nawatap leneng, ya maklum karena tidak tahu di depan ada leneng. Bahasa Indonesia leneng, tiang listrik. Niki, maklumono jangan salahkan. Tapi bagi mereka yang tidak buta, enggak mungkin jelas di depan ada leneng kok ditabrak, enggak mungkin. Artinya apa? Enggak mungkin Allah itu bisa terhijabi oleh sesuatu. Karena sesuatu itu sudah dia tinggalkan, sudah tiada. Loh, kalau yang nyata Allah dalam hati jenengan secara batiniah, maka pasti Allah akan menggiring Anda di dalam nyatanya Allah dohir. Wis tutuk Allah dohir nyatani, ya sudah. Nama makhluk wujudnya sudah tidak ada. Akhirnya semua wujud itu wujudnya Allah yang di dalam proses dikatakan nurullah. Sama wujud listrik yaitu cahaya ini. Sudah tidak ada perbedaan antara setrum dengan cahaya. Ini berarti jenengan ada di makom khawasul khawas. Nek sampean pingin di makom khos langsung aja setrum demokan. Nek gak kayal. Wis iku makom khos. Akalmu hilang wis, nggak ada kesadaran. Tapi kalau jenengan ikut di makom khawasul khawas ya begini. Gak kayal-kayal ning paham. Oh, wujude setrum kalih cahaya sama. Wis sing durung tekan atine ning gunung mbun dipaksa. Engko timbang jenengan nyeleleng. Wis. Oke, nyampe sendiri. Jadi Pak leres, mengapa kami tidak ditampakkan di dalam alam mukasyafah? Karena jenengan sudah memegang kunci. Sehingga apa makhluk di dalam alam kasaf, itu memang Allah sisihkan di dalam hati jenengan.
untuk menyatakan anugerah yang nomor 3 tadi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pun waleh teng kula setiap Sabtu tanglet masalah ati kula nggih kepingin tanglet. Yai mohon dijelaskan dalam ngaji pada malam hari ini untuk menuju ke Ahad itu dalam sholat mulai iftitah, Fatihah sampai at-tahiyat akhir itu kan artinya sebagai global hamba kepada Allah interaksi. Jadi untuk konsentrasi ke Ahad itu mohon dijelaskan dan dipilah-pilahkan supaya di waktu sholat saya tidak gendeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi dawuh tentang sholat. Jadikanlah sholat itu munajatmu terhadap Allah. Apa munajat? Interaksi Anda untuk bertemu Allah. Di sini ada 2. Ada yang nyaluk gendeng, ada yang tidak gendeng. Tapi sama-sama. Jenengan nek kepingin gendeng dari atas ke bawah, ngerutuh. Jelewop. Sampean nek pingin gak gendeng dari bawah ke atas. Inilah antara perbedaan majdubun dan wasilun, khos dan khawasul khawas. Berhubung yang diminta adalah benra gendeng, akale nek atine mesti gendeng, podo-podo gendenge. Akale ben gak gendeng, biar terus terkontrol jenengan iki secara akal iki dapat rakaat berapa, terus sujudnya membaca apa dan lain sebagainya. Begini caranya. Sebelum jenengan takbiratul ihram, tolong di situ ada beberapa syarat rukun. Kita sudah melewati syarat. Kalau syarat kan di luar. Syarat sahnya sholat termasuk kita harus suci lahir dan batin. Artinya lahir, baju, tempat apa yang jenengan gunakan sholat wajib suci. Maksudnya batin tidak mengandung hadas kecil dan hadas besar. Ini adalah syarat sahnya sholat. Kita masuk ke ranah rukun sahnya sholat. Pertama adalah niat. Sebelum jenengan niat, sebelum jenengan takbiratul ihram disertai niat, tolong sekali lagi, iki prosesi wasilun. Hati jenengan harus terlebih dahulu memfungsikan anugerah yang ketiga. Harus ada rasa dalam hati kehadiran Allah dalam dan luar diri Anda. Setelah itu, budi sih merasa kehadiran Allah hidup dalam dirimu. Tekankanlah di dalam hati Anda bahwasanya hidup di dalam dan di luar Anda secara batiniah wujudnya Allah. Itu harus. Entah butuh waktu berapa detik, sak kerso. Bahkan 1 menit, sak kerso. Itu langkah awal. Harus sampai itu. Setelah itu, rukun sahnya sholat secara syar'i adalah niat. Ketika Anda niat,
Nyun sewu. Di akhir kan ada ditutup lillahi ta'ala karena Allah. Aku sholat maghrib telung rakaat krono Allah. Jangan pernah jenengan lepas fungsinya anugerah yang kedua, yang ketiga tadi. Apa? Anda jangan merasa bisa untuk melaksanakan niat ataupun takbiratul ihram. Jangan. Anda harus tetapkan segala apa yang muncul dan timbul di dalam niat mulai takbiratul ihram sampai salam, bahkan bacaan-bacaan di dalam setiap gerakan, hatimu jangan kau lepas pengukuhan atau pengithbatan, penetapan bahwasannya hidup itulah yang berperan. Inilah yang dimaksud inna sholati wa nusuki, terus diterusno iku lillahi, kok lillahi ta'ala, iku lillahi rabbil ngalamin. Niki Quran, ayat niku. Niku Pak, tahap-tahapan yang harus jenengan jalankan. Ibarati tangga, tahu tangga nggih? Bukan tetangga, tangga. Sing digemenek nih lho. Ada tangga 1, tangga 2, sampai ujung. Urusan di tengah jalan, lepas diri keakuan makhluk, tapi nyoto keakuan Allah. Itulah jenengan yang disebut di dalam ayat wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Itu yang dimaksud. Itulah sholat khusyuk. Sehingga Allah tetapkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Sungguh beruntung, bahagia, damailah bagi orang-orang mukmin yang ketika sholat bisa bertemu Allah. Dijawab khashi'in. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Niku Pak, proses-prosesnya untuk bisa sampai bertemu Allah di wasilah, di jalan, di thariqah sholat. Kalau ini sudah Anda biasakan untuk melakukan, maka harus melebar di luar ibadah murni, yo juga lakukan. Contoh sebelum makan, jenengan iki kan di dalam syariat kan disuruh untuk membaca bismillah. Lah ngaten nggih? Iku karepe dikongkon eling. Apa yang ada di dalam aktivitas makan, iku yang berkuasa hanyalah wujudnya Allah. Itu maksudnya dikongkon eling nang Gusti Allah. Jenengan disuruh ingat terhadap Allah. Trapno, sehingga mau makan jenengan harus berhenti dulu, tenangkan hatimu dan fungsikan anugerah yang nomor 3 tadi. Oke, lanjut. Bismillah, izin Gus. Pemula, senior saya, mohon maaf. Di Al-Hikmah, Ibnu Athaillah ke-7 kalau nggak salah Gus. Al-Hikam, ya.
bersungguh-sungguh sejak permulaan. Barang siapa yang bersinar pada awalnya, maka ia akan bersinar pada akhirnya. Di akhir penjelasan, adapun orang yang bermalas-malasan pada awalnya, ia tidak akan mendapatkan pencaran cahaya ilahi pada akhirnya. Ini hemat saya kok terlalu syariah. Mungkin keterbatasan pemahaman saya. Yang kedua, Gus, soal kematian. Ketika jasad sudah meninggal, ruhnya itu pemahaman saya menuju penerangan dan menuju kegelapan. Kemudian ketika ruh atau jiwa itu masuk ke dalam kecahayaan yang luar biasa, itu apa yang kita nikmati atau apa yang dinikmati ruh. Begitu sebaliknya, ketika ruh itu masuk di dalam sebuah kegelapan itu yang luar biasa, bahasa teman-teman mungkin atau bahasa saya tidak diterimanya ruh, itu kondisinya bagaimana dan sampai kapan ruh itu menikmati perjalanan itu. Yang ketiga, saya tadi membaca di sebuah media cetak Jawa Pos, Gus ya. Ada sebuah keluarga yang beli rumah baru. Kemudian ketika renov, pembongkaran dan sebagainya, itu melihat di situ itu ada kepala sapi. Kemudian dalam perjalanan belum hitungan bulan, penghuni itu melihat cahaya, melihat sosok hitam yang luar biasa menakutkan. Kemudian si tuan rumah sakit-sakitan dan sebagainya. Kemudian ke orang pintar itu nggak tahu kiai atau apa, nyuruh pindah. Kemudian rumah itu dijual dan pembelinya informasinya juga menikmati itu. Pertanyaan saya, ini sekilas dari itu kayaknya bukan yang beragama Islam, penghuni pertama. Nah, kalau ini alam mukasyafah, apakah orang yang tidak beriman atau di luar agama Islam akan menikmati alam itu? Atau alam mukasyafah itu khusus bagi orang-orang yang sudah di circle kita, atau di torika, atau di hakikat, atau di marifat. Itu terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ilmu tentang anugerah nomor 3 itu sudah disampaikan. Kalau jenengan iku bermalas-malasan. Arti kata lain, masih mementingkan perkara yang ada di muhadoroh dan atau di mukasyafah. Anda enggak akan pernah hatimu muncul cahaya makrifat, enggak akan pernah. Setinggi apa pemahamanmu ilmu hakikat ini, jikalau kau bermalas-malasan tidak lekas untuk melakukan kholwat, jangan kira Anda itu Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hatimu. Jangan, nggak bisa. Percaya atau tidak percaya, justru di dalam muhadharah dan mukasyafah menjadi kesombongan hatimu pada Allah. Ini perlu diketahui pada siapapun. Apa bermanfaat mobil yang kuberikan pada dirimu, terus setiap hari kau lus-lus koyok bojo sing wayu.
tidak pernah kau naiki, tidak pernah kau gunakan untuk ke pasar, untuk bepergian. Sampai zaman akhir hayatmu pun tetap kau tidak akan pernah bisa naik mobil. Enggak bisa. Itu logikanya. Anda saya kasih mobil, maksud saya jadikanlah mobil supaya bermanfaat bagaimana? Wong Anda tidak bisa nyetir mobil. Tapi kau lus-lus saya bendino. Dipipi, dilus-lus, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Tapi enggak tahu kok tumpai. Enggak akan manfaat. Sama jenengan punya istri cantik. Kok lus-lus, kok buka, kok tutup, kok buka. Tapi tidak kau tumpai, kau nikmati, ora iso met. Paham nggih? Berarti mendatangkan ilmu tentang dinut tauhid iku ya penting, tapi luwih penting mengamalkannya, mempraktekannya di dalam kholwat. Ben Sabtu ngaji, cocot ku sampak ledeh. Iya. Takon bantau wino takon. Tapi ra gelem nglakoni. Yo tetep aja. Ya seperti itulah. Iki laksana seperti itu. Makanya kadang-kadang kula niki duwe pengangen-ngangen ngeten. Iya. Jane apa sing diperintahno Allah untuk menyampaikan ini tak pikir yo abot. Tapi berhubung itu perintah yo tak sampai. Terus tak delok ning nisor. Kiwa tengen. Ada yang tidak mau mempraktekkan. Umpama. Terus nafsu dalam diriku iku ngomong ngeten, Pak. Son percuma kok omongi. Takok yo kok jawab. Tapi ra gelem nglakoni. Nafsu lereno ae gak usah omong. Nafsu. Tapi Gusti Allah ngilingno. Son rungokno yo kupingmu. Sing dadekno dhek iku mau gelem mau untuk mengamalkan yo aku. Sing dadekno gak gelem gak mau ngamalno yo aku. Ngerti yo iklam, ngerti yo son. Kuwi ku tugasmu iku illa mubasyiron wa nadhiron. Nyampe tok. Pun tabrakan, Pak. Dawe nafsu ambek dawe Gusti. Tinggal kula niki ngrungokno dawe sapa. Ya otomatis ya kudu ngrungokno dawe Gusti. Wis ra apa-apa. Walaupun di antara panjenengan ini barangkali yang tidak mau untuk melaksanakan, ya ora apa-apa. Nah, akhirnya ati iki nyaman, Pak. Makanya pertanyaannya tadi, nur makrifat itu, Pak, akan dimunculkan oleh Allah manakala jenengan iki praktek khalwat dengan sistem nyuwun sewu. Akses yang sudah Allah berikan jenengan fungsikan, yaitu zikron sejatine zikir
kathiron terus menerus. Pun satu. Nomor dua, masalah roh yang mati. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kematian jasmani ini. Roh iku akan masuk di dalam dua alam miturut surat Al-Baqarah 257. Pertama, alam golongan yang terang benderang. Yang kedua, walladzina kafaru auliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ilad dzulumat. Akan masuk di dalam alam yang gelap. Pertanyaannya, kedua roh itu yang dialami, yang dinikmati itu apa? Nah, ngeten nggih? Apa? Jawabane ngeten. Jenengan tidur, nek mimpi diuber-uber wong gendeng, nggawa celurit, mlayu mboten? Mlayu. Diuber-uber macan atau guguk, saking wedine lari mboten? Lari. Kadang-kadang sampai ketangen ngos-ngosan. Kadang-kadang. Itulah alam gelap. Tapi alam yang terang, yang dinikmati jenengan sare ramimpi belas, terus jenengan moro-moro bangun. Seger rasane. Itulah maksud alam terang. Apa sebabnya dia masuk di alam terang? Jawabannya ayat Allahu waliyul ladina amanu. Karena saat di dunia ini hanya Allah. Berarti selain Allah sudah tidak ada. Yang kau jadikan sebagai kekasihmu. Ini. Utawi Gusti Allah iku waliyun, bisa diartikan yang kau jadikan sebagai penolongmu hanya Allah. Berarti kekasih. Maka yukhrijuhum, Allah akan menghilangkan kegelapan Anda untuk menuju ilan nur, terang bener. Umpama gambaran ini, apa sing kok nikmati tatkala kau mlaku mripatmu iku gak wuta. Terus apa yang kau nikmati ketika berjalan mripat Anda itu wuta. Bisa kita praktekkan, Pak. Estu. Wis ngeten mawon. Sitok engko mlaku ngetan kono ya. Sitok merem. Apa yang kau nikmati ketika kau merem berjalan itu? Gambarannya ya kuwi. Aku yakin terasa hati Anda gelisah, susah, gak keceglong gota. Nggih nek keceglong terus tiba ana pangkuane. Enggak tiba keceglong ning watu ya lara, Pak. Disitulah pun, itulah gambarannya. Orang yang hatinya makrifat pada Allah, apa itu sama dengan orang yang makrifat pada selain Allah? Apakah sama orang yang buta dan tidak buta? Wis, ikut jawabannya seperti itu. Bon, nomor 2. Yang nomor 3. Rumah hantu. Apakah orang-orang yang sudah sampai di musyahadah itu akan mengalami mukasyafah? Belum tentu. Apakah alam mukasyafah itu hanya terjadi pada orang ahli hijab?
Memang begitu. Nyun sewu, golongan kita manusia itu Pak, secara mukhadoroh itu digolongkan Allah dulu. Kita ngomong dohir. Ada jasmaniah ini kita buta, ada jasmaniah kita tidak secara dohir nih, ya. Itu bagaimana? Dan ini juga terjadi tidak hanya ahli hijab, akan tetapi juga ahli suhud. Ahli suhud itu Pak, ada yang secara jasmani matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, ada. Tidak hanya ahli hijab, tapi ahli suhud juga ada yang seperti ini. Yes. Kedua, tentang mukasyafah. Ahli hijab, nyun sewu. Ada juga yang dibukakan hatinya terkait gaibnya makhluk. Ahli suhud pun juga begitu. Cuman khusus ahli suhud dibukakan atau tidak dibukakan itu sudah nggak ada bedanya. Karena ahli suhud itu hanya bersaksi hanya pada Allah, bukan pada selain Allah. Walaupun ahli suhud ini dibukakan hatinya terkait kasaf ataupun mukhadoroh, itu sudah tidak ada bedanya. La farqa bainahuma. Tidak ada bedanya. Tapi ada juga ahli syuhud yang tidak sama sekali dibukakan tentang alam kasyaf. Ada. Makanya tadi saya katakan, anugerah pertama dan kedua ing monggo panjenengan ahli syuhud iku gak penting. Datang atau tidak datang, anugerah pertama dan kedua, anugerah pertama yang berkaitan dengan alam muhadoroh atau alam mukasyafah itu gak penting. Mengapa gak penting? Karena sudah tahu. Sudah tahu apa? Mana letak kebenarannya yang sebenar-benarnya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran yang sebenar-benarnya yang tidak bisa diganggu gugat itu datang, maka sirnalah kebatilan. Begitulah maksudnya. Oke, lanjut. 3 sudah. Sekarang Ibu E dulu. Kalau ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tolong jelaskan. Sewaktu saya kolwat, tiba-tiba ada 5 menit itu macam ditarik atau dihempaskan ke dinding sampai kehantam dinding. Tolong jelaskan ya Gus. Oke. Sampun? Nggih, sampun. Oke. Niku saking meluti sampean. Saya tidak. Gus, saya waktu itu ya tidak ngantuk, tidak apa Gus. Oke. Sampun. Nggih. Ngaten mawon panyuwun kula. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tidak semua secara fisik ketika saat Allah membersihkan hati panjenengan itu dihempaskan seperti itu, ndak, selamanya ndak. Ada yang tidak, hanya secara rohaniah. Ingat, ketika si salik itu
memfungsikan anugerah yang ketiga itu pada hakikatnya adalah bebersih diri dari syirik khafi. Allah memproses, membersihkan keakuan jenengan sebagai makhluk yang disebut syirik khafi itu. Lah, ketika saat itu Allah bermaksud untuk menetapkan pertemuan terhadap panjenengan. Pertemuan itu akan terjadi setelah bersihnya kotoran hati yang dibersihkan Allah. Jikalau jenengan di situ kok sampak mengimbas terhadap diri jenengan diuncal nih ditatat nih tembok iku saking melute panjenengan. Artine Bu niku gak penting, yaiku tondo Gusti Allah memproses membersihkan kotoran hati. Mboten Bu kabeh iku nyene melut nyene. Mboten sampean tok. Kita semuanya sering melut. Tahu melut nggih? Mokong niku lho, mokong. Nggih. Lanjut Ibu lain mungkin ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Gus, tambah lama, tambah didudukkan, semakin nggak ada rasa, dan tapi kok rasanya itu masih ada rasa nikmat, selalu datang, walaupun divonis sakit sampai nggak mau ke dokter, tapi kok nggak ada rasa, Gus. Ya wes rasanya itu ingin sendiri. Nggih. Tapi syariat itu kok selalu mengintili, Gus. Apa? Mengikuti, Gus. Meritili. Mengikuti, nggih. Iya. Tapi ikutnya syariat. Sampeyan cedhekaken, Mbah. Tapi ikutnya syariat itu, Gus, kok rasanya nikmat. Nikmatnya itu ya rasa, kok duduk enak, di sana enak. Pengen mimpi, nggak pernah mimpi apa-apa, Gus. Semakin sendiri, kok ketiduran di mana-mana, nggak pernah mimpi, Gus. Terus bangun, tapi syariat itu masih bisa aktivitas. Terus kalau nggak ada rasa, selalu ingin sendiri. Pertanyaannya, dos pundi, Gus? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat seseorang itu berjalan ke arah barat, maka semakin lama arah timur yang ditinggalkan. Otomatis. Ketika saat hati itu marek wa ilaihil wasilata, Al-Maidah 35. Marek nang Gusti Allah lewat berbagai jalan, maka hati beliau itu pasti akan dijauhkan dari selain Allah. Niku otomatis, Mbak. Otomatis. Lah jenengan pengen mimpi. Lah iku berarti malah ngotori jenengan. Ngotori hati jenengan, gak usah. Cukup kita itu terus saja. Wa ilaihil wasilata. Dalam hal apa? Wajahidu fi sabilillah. Meninggalkan apa seruane hawa nafsu. Nek jenengan isih ana ati pingin mimpi, berarti jenengan mendengarkan seruane hawa. Mula sangka iku jenengan
bila mana keadaan di rumah orang itu banyak hutang kok kesini. Yun sewu, tujuane ben sampean iku ndang lunas utange. Keliru. Jenengan dari rumah kok duwe masalah ning keluarga, nyun sewu. Bojone iku mang drengki karepe ben rukun kok kesini. Keliru. Niate lho ya, tujuane lho ya. Jikalau jenengan di rumah mempunyai hajat, pingin nyalok no lurah, pingin dadi kok kesini, keliru. Cukup jenengan nek kesini wa ilaihil wasilata. Marko nang Gusti Allah lewat jalan yang sudah Allah tetapkan. Dengan begitu maka apa yang tadinya persoalan dalam dirimu, ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang betul-betul hatinya menanamkan takwa, ilmu, amal, istiqomah, berarti anugerah yang nomor 3. Persoalan jenengan yang sesulit itu makhrajan. Allah buka niki Quran surat napa? At-Tolak ayat pinten? Ayat potongane ayat 2 kalih ayat 3. At-Tolak. At-Tolak niku pegatan. Berarti pegatane ati ambek syahwatut. Pegatane ati ambek apa kekarepan sampean mau ya berupa masalah-masalah itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tinggal kita terus pundi? Mencari upo apa mencari tumpeng. Nek jenengan kesini mencari upo, nggih mohon maaf, keliru. Apa sing dimaksud upo? Ya selesai nih masalah. Mestinya Anda kesini ini adalah wa ilaihil wasilah, maret untuk bertemu Allah. Sudahlah urusan opo wae serahke nang Gusti Allah. Oke, situ engkas, Ibu. Nek tasik wonten lho ya. Masih ada? Kalau enggak ada ganti lagi-lagi, ngoten. Jadi 3. Pun Pak enggak enek kelihatannya. Mungkin Bapak masih ada? Monggo. Sami juga enggak ada. Ya wis enggak ada ditutup lah, repot-repot. Pun Bapak Ibu hadirin, ini sudah bulan November. Ya. Kita masih ada waktu 2 bulan lagi. Ya. Untuk lekas-lekas kita itu meraih derajat yang paling dhuwur di sisi Allah, yaitu takwa. Entah takwanya itu berapa persen. Sing penting laku itu luwih penting daripada ngaji. Saya ulang, laku kholwat itu lebih penting daripada ngaji. Bagi sinten? Bagi jenengan yang sudah paham bagaimana untuk memfungsikan akses untuk bertemu Allah yaumal akhirah ini. Paham nggih? Nggih pun. Al-Fatihah.